Oke, suaranya seperti ini teman-teman. Menurut saya karakternya ini tebel banget ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas, gimana mikrofon ini noise nggak kalau dipakai untuk rekaman? Misalkan rekaman ceramah dan lain sebagainya. Saya akan diem, teman-teman perhatikan spektrogram yang ada di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi kita akan mereview sebuah wireless mikrofon. Kali ini yang akan kita bahas adalah wireless mikrofon Towa ZW T502 HAS. Panjang betul ya namanya. ZW T502 HAS wireless tuner. Ini tergolong baru ya. Nah, kira-kira seperti apa kualitas dari produk ini? Suaranya seperti apa? Langsung aja kita unboxing dan nanti teman-teman akan mendengarkan suaranya ini asli dari wireless mikrofon ini masuk ke mixer Yamaha MG12XU ya. Dan suaranya langsung masuk ke komputer. Jadi teman-teman mendengarkan suaranya langsung audio benar-benar dari mikrofon ini, bukan dari speaker masuk ke kamera ya, karena nanti noise dan lain sebagainya itu nggak ketangkap. Jadi kalau kita mereview pakai kamera itu kekurangannya tidak detail ya, tapi dengan sistem seperti ini kita bisa mendengarkan kualitas dari mikrofon itu lebih detail. Jadi teman-teman bisa mendapat gambaran yang lebih otentik gitu ya. Kan biasanya orang ngetes mikrofon wireless itu kan pakai speaker aktif terus tes halo gitu-gitu. Nah, itu kurang detail menurut saya. Kenapa? Karena noise, interference dan lain sebagainya itu nggak ketangkap. Seperti biasa, Towa konsisten dengan kemasannya yang safety. Wow, isinya banyak nih. Kartu garansi resmi. Wah, ini improvement ya. Jadi dikasih apa namanya? Plastik clip, jadi tidak berdebu, tidak kena air ya. Jadi kita akan dapatkan kartu garansi resmi yang berlaku sampai dengan 1 tahun ya. Jadi selama 1 tahun teman-teman bisa retur produk ini kalau ada masalah, kecuali ini modifikasi, kecelakaan, salah pemakaian, tidak mengikuti petunjuk. Nah, ini penting banget teman-teman baca petunjuknya sebelum menggunakan produknya. Nah, kita baca. Kemudian kalau teman-teman mau klaim, tinggal isi aja. Ini diisi kapan pembeliannya, nama tokonya, alamatnya, nama pembeli dan lain sebagainya, jenisnya apa, tinggal diisi lengkap ya. Kalau sudah, teman-teman bisa klaim di distributor atau purna jual yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Jawa Timur, Jogja sampai dengan Medan, ada semua ya. Dan teman-teman misalkan saya belinya di Mas Ari ya, nanti akan saya proses ya. Kalau belinya di saya, teman-teman tinggal kirim aja. Kemudian alamat pabriknya ada 2 di Depok dan di Cikarang, Bekasi. Dan tentunya ini buatan Indonesia, made in Indonesia. Oke, ini buku petunjuk penggunaannya seperti ini. Kemudian part-partnya, nama-namanya apa kalau teman-teman belum paham. Yang tampak depan ini apa namanya, panel depan, power on off dan lain sebagainya ya. Terus cara penyambungannya sudah ada gambarnya di sini. Adaptornya dicolokin, terus dari tuner masuk ke amplifier.
Jadi kalau ke amplifier tawa teman-teman bisa gunakan satu kabel. Tapi kalau ke mixer nanti perlu dua kabel ya. Kita gunakan sistem balance. Oke, untuk spesifikasinya teman-teman bisa menggunakan adaptor bawaannya, atau misalkan adaptornya nggak ada atau rusak, bisa beli adaptor range-nya 12 sampai dengan 15 volt. Ini standar. Konsumsinya cukup minimalis 200 mA doang. Kemudian frekuensi dari receivernya 488 sampai dengan 506 MHz. Ini tergolong VHF atau UHF, Mas? Ini sudah tergolong UHF. Jadi VHF itu 300 MHz ke bawah. Di atas itu dia sudah tergolong UHF. Terus semakin tinggi semakin bagus atau bagaimana? Yang penting tidak ada frekuensi yang dekat-dekat dengan ini. Misalkan ada yang pakai frekuensi di area 490. Nah, nanti itu bisa menjadi mengganggu. Kalau frekuensi ini jarang yang make, wah itu jalan tol gitu ya. Konsepnya seperti itu. Kemudian outputnya ada unbalance menggunakan jack Akai atau PON jack. Kemudian balance A dan B ini menggunakan konektor XLR. Antena fix tidak bisa dilepas. Kalau yang kemarin kita coba crash 802 itu bisa dilepas, kalau ini fix ya. Signal to noise ratio 102 dB. Frekuensi respon 40 Hz sampai dengan 18 kHz. Ini udah cukup lebar sekali ya. Biasanya rata-rata mikrofon dari 70 sampai 16. Ini lebar banget sih, 40 sampai 18 kHz. Teman-teman akan dapatkan satu adaptor, dua mikrofon, satu kabel, dan mic holder 2. Oh, dia sudah dapat mic holder di sini. Ini dia adaptornya. Seperti biasa dia sudah double insulation, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kesetrum. Ada logo kotak di dalam kotak ya. Double insulation artinya adaptor ini 13,5 volt. Jadi dia ambil nilai tengah-tengah antara 12 sampai dengan 15 ya. 13,5. Oke. Teman-teman sudah dapatkan. Nah, ini jarang sih dapat ginian. Ini udah dikasih sama dia. Dan ini pas banget ke mikrofon wireless yang biasanya fisik atau bodinya besar. Kemudian sudah ada adapternya kalau teman-teman sambung ke stand mic standar. Dan standar Indonesia ini cocok, ukurannya segini. Kabel Akai ini teman-teman bisa pakai kalau mixer atau amplifiernya belum bisa sistem balance, bisa pakai ini. Tapi biasanya saya nggak pakai. Kita selalu pakai koneksi balance agar suaranya lebih maksimal, dan kalaupun ada noise saya bisa dengarkan lebih detail. Kemudian ini holder yang kedua. Jadi sudah dapat dua holder. Teman-teman nggak perlu bingung. Biasanya wireless mikrofon itu nggak dikasih holdernya. Akhirnya bingung gitu mau dipasang di stand mic, itu ukurannya gede banget, nggak masuk, nggak muat. Oke, mikrofonnya ini lumayan berat ya, tidak seperti mikrofon wireless yang murah-murah ya. Ini bodinya metal dan berat. Sekilas saya pegang mikrofon ini, terkesan mikrofon ini mikrofon mahal ya. Oke, kita siapin baterainya, kita lihat nyalanya seperti apa. Positifnya madep ke bawah ya.
Ini tandanya positifnya madep ke bawah, jangan salah. Ini pentilnya masih madep ke bawah. Dan dia ada locknya, jadi baterai nggak akan jatuh. Enak sih masukinnya. Dan nggak gampang jatuh. Kemudian standar ada coakan untuk ambil baterai. Nah, biar gampang gitu ya. Oke, kita nyalain. Oh, dia masih sistem saklar teman-teman. Geser atas bawah. Bukan push button ya. Kemudian bodinya aluminium. Ini juga aluminium. Ini fisik antenanya. Frekuensinya UHF. Jadi patokannya di atas 300 MHz itu sudah pasti UHF ya. Kalau di bawah itu VHF. Oke. Tampilannya seperti ini ya. Mikrofon ini. Kemudian untuk grillnya ini juga keras. Dan sudah ada anti-roll. Anti-roll itu maksudnya dia tidak akan gelinding jatuh. Tuh, berhenti. Kalau mikrofon biasa yang bulat gitu kan, dia akan gelinding terus. Gitu ya. Kali ini sudah ada anti-roll, jadi teman-teman nggak perlu beli anti-roll lagi. Karena di grillnya ini sudah ada bentuk seperti ini. Nggak perlu beli karet anti-roll ya. Oke. Logonya ini tercetak semacam apa ya? Ini kalau dipegang berasa gitu. Dan kokoh sih. Build quality-nya lumayan bagus. Sekarang kita lihat spoolnya. Oke, spoolnya sudah menggunakan shielding seperti ini, semacam warna-warna emas. Ini untuk meminimalisir sinyal terekspos ya, biar nggak gereng gitu ya. Kemudian penampakan atasnya seperti ini. Nice, cukup nice ya. Oke, sekarang kita lihat receivernya. Oke. Receivernya bodinya plastik ABS. Penampakannya seperti ini. Dan menggunakan LCD. Powernya dia sudah push button digital. Potensionya lumayan, tidak goyang-goyang banget, nggak goyang lah ini sih segini. Untuk ukuran wireless mikrofon. Kemudian ada indikasi RF dan AF. RF ini radio frekuensi, AF ini kemungkinan audio ya. Jadi penerimaan sinyal masuk atau enggak nanti muncul di sini. LED yang ada di sini RF, kemudian audio kalau muncul, kalau masuk suaranya AF-nya akan menyala. Kemungkinan seperti itu. Nanti kita cobain. Antenanya ini udah model-model yang zaman sekarang ya, bukan antena yang kayak antena radio gitu, bukan. Sudah model-model antena WiFi. Cuman dia nggak bisa dilepas teman-teman. Ya, nggak bisa dilepas. Ini fixed type. Kemudian apakah ini true diversity, Mas?
Teman-teman, untuk mengetahui true diversity atau tidak, teman-teman harus mengecek di bagian antena. Ini antena B, berarti dia antenanya untuk mikrofon yang B. Kalau dia antena A, maka ini untuk mikrofon yang A. Berarti tidak true diversity. Jadi true diversity itu dia memiliki dua antena tapi untuk satu mikrofon. Itu true diversity. Jadi memang agak sulit ya kalau kita misalkan ternyata beli true diversity ternyata ditipu bukan true diversity, itu agak susah. Nanti akan saya jelasin di video terpisah mengenai true diversity. Jadi teman-teman jangan sampai ketipu ya, salah beli mikrofon wireless true diversity ternyata dikasihnya bukan true diversity. Kelebihannya true diversity itu lebih imun terhadap noise dan sinyal suaranya lebih kencang ya. Audio output ini dua mic jadi satu. Tulisannya mix di sini. Power supply masuk ke sini dan dua output ini bisa teman-teman sambungin ke mixer. Dan terakhir handheld satu lagi. Penampakannya seperti ini. Dia dibedakan oleh warna karet yang ada di bawah. Yang satunya oranye, yang satunya kuning. Dan bagian bawahnya mengkilat, jadi ada tampak elegan gitu ya. Kemudian sisi atasnya apa ya, milky dove gitu ya, hitam tapi nggak norak gitu ya. Lumayan sih, asik tampilannya dan enak digenggam, pas gitu ya. Oke, kita perlu kabel XLR kalau kita mau nyambungin wireless receiver ke mixer. Kabelnya seperti ini. Dan kalau teman-teman tertarik membeli kabel ini saya bikin sendiri dan kualitasnya boleh diadu. Teman-teman bisa cek harganya di link deskripsi yang ada di bawah video ini. Seperti ini kabelnya. Dan sudah dapat velcro gratis. Kalau teman-teman butuh sepasang, Mas, ini kan satu biji. Saya mau belinya yang sepasang, yang beda warna. Ada juga seperti ini. Dan sebelum dikirim sudah pasti dites dulu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, sudah kita tes. Kita sambungin power supply. Terus kita sambungin kabel XLR. Seperti biasa yang ceweknya sambungnya ke sisi receiver, yang cowoknya ke arah mixer. Kabel satu lagi nih. Oke, semua kabel sudah tersambung. Sekarang kita akan review suara dari mikrofon ini kira-kira bagus atau enggak. Baterai sudah terpasang. Frekuensi mikrofon ini 507,76 MHz. Langsung aja kita nyalakan receivernya. Oh, ada bunyi plosip dikit ya, ceduk gitu. 505,76 berarti dia masuk channel A. Yang warna orange ini channel A. Kita tutup. Kita nyalakan mikrofonnya. Lampu indikatornya berwarna hijau. Dan ketika ini menyala, ini juga menyala. RF juga ikutan nyala ya, RF. Dan kalau dipukul-pukul, AF-nya nyala. Ini sepertinya indikator clipping ya. Soalnya kalau dipukul pelan, nggak keluar, tapi kalau mukulnya kencang, dia keluar LED warna orange.
Saat ini settingan di jam 11:30 ya. Seperti ini suaranya. Wah, suaranya kencang juga ya. Lebih kencang dari PodMic. Oke, suaranya seperti ini teman-teman. Menurut saya karakternya ini tebel banget ya. Tebel dalam artian bassnya, body suaranya itu benar-benar ketara banget. Dan karakternya ini sudah di EQ sedemikian rupa untuk tidak gampang feedback. Nanti kita akan coba feedback. Kita todong ke speaker apakah gampang wing-wing atau tidak. Kita todongin langsung ke speaker. Mas, apakah mikrofon wireless ini gampang feedback atau enggak? Yuk langsung aja kita cobain todong ke speaker yang ada di depan saya. Sampai sedekat itu belum ada feedback. Sekarang saya akan coba mikrofon lain. Di sini saya akan cobain ini Behringer XM 8500 dengan level volume yang sama. Ini 8500. Kita coba lagi di mikrofon wireless ini. Oke, gak gampang feedback ya, impresif. Oke, ini pengujian feedback dengan speaker aktif. Mikrofon wireless ini menang dari Ultra Voice ya. Sekarang saya akan coba mikrofon ini untuk ngaji dengan nada tinggi. Suara lebih kencang gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, mantap, nggak pecah ya suaranya. Sekarang kita akan coba untuk azan. Teman-teman perhatikan indikator AF di sini. Kalau dia menyala orange atau mungkin orange ya, berarti itu clipping, jadi sinyalnya over. Dan perhatikan pada saat sinyal over, pada saat ini menyala, suaranya pecah atau enggak. Kalau suaranya pecah berarti kurang oke ya. Kita cobain. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, suaranya nggak pecah walaupun udah menyentuh clipping ya. Ini sih mantap sih. Oke, mantap. Mas, gimana mikrofon ini noise nggak kalau dipakai untuk rekaman? Misalkan rekaman ceramah dan lain sebagainya. Saya akan diem, teman-teman perhatikan spektrogram yang ada di atas. Karena mungkin dari headphone nggak terlalu jelas noise-nya, tapi teman-teman bisa lihat dari spektrogram. Saya akan diam. Ada sedikit noise di frekuensi tinggi tapi kecil banget. Jadi kemungkinan nggak terlalu terdengar. Nah, sekarang saya akan matikan handheldnya. Cuman suara dari receivernya. Apakah receiver ini bersih dari noise atau enggak? Saya matiin ya. Jadi receivernya benar-benar bersih dari noise, tidak ada internal noise yang dikirim ke mixer, jadi jernih banget. Untuk pembanding, mikrofon PodMic ini akan saya nyalakan. Teman-teman perhatikan noise profile sebelum ini nyala, masih pakai ini, dan ketika ini nyala. Nah, sekarang saya pakai PodMic dengan volume yang lebih pelan, tapi noise-nya lebih nongol sedikit ya. PodMic saya matiin. Sekarang mikrofon ini aktif dan teman-teman lihat noise-nya. Oke, volume lebih kencang pakai ini, tapi noise-nya lebih rendah di mikrofon wireless ini. Lumayan, mantap. Bonus informasi tambahan buat teman-teman yang masih bingung, Mas bagusan pakai XLR atau pakai ini? Karena bawaan dari mikrofon wireless itu pasti ini ya, jack phone atau Akai. Nah, kira-kira suaranya bagus mana? Pakai XLR seperti ini atau pakai Akai? Yuk kita cobain. Saat ini teman-teman mendengarkan suara saya menggunakan jack XLR. Oke, sudah kepasang. Sekaligus saya ingin menjelaskan buat teman-teman, ini cocoknya pakai TS atau TRS, Mas. TS itu seperti ini, stripnya 1, strip hitamnya. Kalau TRS, strip hitamnya 2. Patokannya gini teman-teman. Kalau si lubang ini ada tulisan balanced seperti ini, balance. Di sini juga ada tulisan balance, maka teman-teman wajib menggunakan TRS yang mana stripnya 2. Tapi kalau nggak ada tulisan seperti ini, nggak ada tulisan balance, maka sudah pasti dia adalah unbalance. Jadi koneksinya adalah menggunakan TS seperti ini. Ini untuk peralatan apa saja ya, mau mixer, mau receiver, amplifier, ataupun yang lainnya. Kalau nggak ada tulisan balance, itu pasti unbalance. Kenapa? Karena kalau dia balance, itu harus ditulis agar tidak salah jack. Saat ini teman-teman mendengarkan suara saya dari lubang jack ini, unbalance ini. Dan suaranya seperti ini. Menurut saya untuk wireless TOA ini antara unbalance dan balance, level suaranya itu sama. Sudah dibuat sedemikian rupa, tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi teman-teman tetap mendapatkan kualitas audio yang prima walaupun teman-teman menggunakan jack unbalance ataupun jack XLR balance. Ini menarik juga sih, jadi poin plus ya. Biasanya receiver wireless itu kalau kita gunakan jack unbalance, suaranya pelan ya 50%-nya ya dari output yang XLR. Biasanya seperti itu, tapi untuk wireless receiver TOA ini berbeda dia.
suaranya tetap kencang seperti ini. Oke. Poin plus tambahan. Sekarang waktunya kesimpulan. Kira-kira apa saja kelebihan dan kekurangan wireless mikrofon TOA ZW T502H ini? Menurut saya kelebihan yang menonjol adalah dia sudah menggunakan sistem diversity, yang mana jarang-jarang ya untuk level harga segini sudah menggunakan diversity. Cuma ini tidak dijelaskan dia sudah menggunakan true diversity atau hanya diversity biasa. Kemudian untuk bodinya ini keker banget ya. Cocok digunakan di masjid yang biasanya banyak tangan, banyak yang make, rawan jatuh, rawan gelinding, ketendang dan lain sebagainya. Ini kuat banget bodi. Mikrofonnya juga dari metal. Kemudian tidak ada LCD kaca dan lain sebagainya. Ini cocok banget untuk di masjid ya. Poin berikutnya, untuk desain dari receivernya juga udah modern. Antenanya juga sudah model-model zaman sekarang ya, model-model zaman now. Karena memang ini produk yang relatif baru. Kemudian sudah dilengkapi dengan LCD sebesar ini. Cuman yang menjadi catatan saya, LCD-nya ini dia fix ya. Tidak main sama sekali ya. LCD-nya ini cuma display doang, menunjukkan frekuensi, udah. Kemudian untuk indikatornya berupa LED di samping, dia tidak ada di display tapi ada di sebelahnya. Kalau sinyalnya masuk, indikator ini akan menyala. Jadi kalau mikrofonnya teman-teman nyalakan, ini nyala, kalau dimatikan dia akan ikut mati. Jadi indikator sinyal di sini, kemudian indikator audio di sini. Cuman sayangnya indikator audio ini hanya menyala saat clipping saja. Yang menarik di sini volumenya cukup kencang. Ini baru saya setel di setengah 12. Saya sudah kekencengan ini suaranya. Kemudian walaupun volumenya lebih kencang daripada mikrofon biasa, dia tidak gampang feedback. Jadi aplikasinya benar-benar cocok di masjid atau musola. Kalau untuk aplikasi karaoke bagaimana Mas? Aplikasi karaoke, untuk karaoke ini tergantung dari vokal teman-teman. Kalau vokal teman-teman itu ngebass, maka akan kebentuk banget sama mikrofon ini. Jadi tambah tebel. Jadi itu sih menurut saya tentang kelebihan dan kekurangan mikrofon ini. Yang mana kekurangannya itu minim, cuman bukan kekurangan sih. Tapi semacam suggestion for improvement ya, saran untuk peningkatan yang lebih mantap lagi. Ini indikator audionya dimunculkan, jadi tidak hanya pas clipping aja. Selebihnya oke banget. Ini mikrofon udah saya tes hampir seharian penuh dengan baterai bekas, tidak mengalami drop sinyal ataupun drop suara. Masih tetap konstan dari tadi subuh sampai mau asar ini masih oke. Jadi menurut saya kelebihan berikutnya adalah dia hemat baterai karena tidak menggunakan LCD di depan. Cuma menggunakan indikator lampu. Ini juga lumayan cerdik sih, mengakali untuk penggunaan baterai agar nggak cepat boros ya, nggak cepat habis. Jadi ini cocok banget dipakai di masjid, sekolahan, atau tempat-tempat publik yang membutuhkan wireless mikrofon yang tidak gampang feedback, suaranya tebal, untuk pengumuman jelas, untuk ceramah pidato jelas ya, untuk di kantor gitu misalkan, ini bisa digunakan. Oh ya teman-teman, untungnya mikrofon ini sudah dilengkapi holder ya, karena rata-rata holder yang ada di stand mikrofon itu kecil-kecil seperti ini, nggak masuk untuk mikrofon wireless. Jadi ini penting juga ya, karena banyak mikrofon wireless tidak ngasih holdernya, jadi bingung mau dipasang di mana. Karena stand mikrofon itu rata-rata
holdernya kecil-kecil. Dan kalau teman-teman tertarik untuk membeli ZWT502HAS, teman-teman klik aja link Tokopedia atau Shopee yang ada di bawah ini. Nanti kita akan coba orderin dari pabriknya dan usahakan dapat diskon yang semurah-murahnya untuk teman-teman. Utamanya digunakan untuk masjid musola ya. Dan kalau ada pertanyaan seperti biasa ketikkan di kolom komentar di bawah. Dan di channel ini saya membuat video rutin yang tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Atau teman-teman yang pengen konsultasi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa join live streaming saya setiap hari Sabtu jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Di situ banyak teman-teman pakar audio bergabung, kita bisa tukar informasi dan sharing. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.